Bab 71. Cinta sekretaris pilihan Papa. Brian, mau kemana kamu? Jihan menghalangi langkah putranya yang hampir menuju kamar. Pria berpostur tinggi itu memutar malas bola matanya. Ternyata mamanya masih berusaha memisahkannya dengan Anneliese malam ini. Mom, jangan dengarkan Kak Flora. Aku tidak akan mencelakai istri dan anakku sendiri. Keluhnya sebal. Mana bisa suami istri pisah kamar, apalagi siang tadi baru saja mengadakan acara syukuran. Seharusnya malam ini mereka bisa melewatkan kebahagiaan bersama, bukan tidur terpisah. Iya, Momi tahu. Kamu memang tidak akan mencelakai mereka, tapi N4 FUMU. Kamu yakin bisa menjaminnya? Cecar Jihan terus terang. Setahun lebih pasangan suami istri itu tinggal bersamanya. Adegan mesra seringkali Jihan lihat di berbagai sudut rumah. Lagi-lagi karena putranya yang tidak bisa mengontrol N4F Sunya. Brian sangat tidak tahu tempat. Jihan yang sering melihat penolakan dari Anneliese jika Brian berbuat lebih di luar kamar mereka. Sekarang bagaimana Jihan bisa tenang setelah Flora mengadu kalau Brian ingin melakukannya beberapa ronde malam ini? Astaga, aku hanya bercanda. Aku juga tahu kondisi Anneliese sudah hamil besar. Mama jangan kebanyakan bergosip dengan Flora, dia sangat suka mengadu domba dan membuat orang emosi. Gerutu Brian dengan wajah yang semakin masam. Jihan tidak bisa berkata-kata lagi. Tetap melarang Brian pun sepertinya percuma saja. Brian sudah terang-terangan menolak tidur terpisah dengan Anneliese. Baik, kamu boleh tidur di kamar bersama N. Tapi tunggu sebentar, Momi ingin bicara dengan N. Kamu di luar dulu. Jihan bergegas mengetuk pintu kamar menantunya, tak berselang lama Anneliese membukakan pintu. Dia bingung melihat mama mertuanya ada di sana dengan Brian yang berdiri di belakangnya memasang wajah kesal. Mom, ayo masuk. Anneliese membuka pintu lebih lebar dan mempersilahkan Jihan masuk. Tanpa disuruh dua kali, Jihan segera masuk dan menutup pintunya. Anneliese makin bingung saja karena suaminya tidak disuruh masuk oleh Jihan. Mama cuma mau bicara sebentar, ujar Jihan. Di luar kamar, Brian langsung merapatkan tubuhnya pada pintu. Dia menempelkan telinganya untuk menguping pembicaraan mama dan istrinya. Brian khawatir mamanya akan mendoktrin Anneliese agar menolak bercinta dengannya. Sayangnya Brian lupa jika kamar mereka kedap suara, jadi tidak bisa mendengar suara apapun. Sialan. Gerutunya kesal sendiri. Dia hampir saja menendang pintu kamar, tapi tiba-tiba pintu kamar itu dibuka oleh Jihan. Brian buru-buru menurunkan kakinya, namun sudah terlanjur dilihat oleh Jihan dan Anneliese. Momi hanya bicara sebentar dengan istrimu, tapi kamu sudah ingin merobohkan pintu kamar. Omel Jihan tak habis pikir. Brian mendengus. Aku ingin mengetes apa pintu ini tahan dari tendangan. Siapa tahu tengah malam ada orang iseng yang ingin mendobrak kamarku karena penasaran. Jawab Brian kemudian menyelonong masuk ke dalam kamar dengan wajah kusut. Jihan hanya terkekeh melihat tingkah putranya. Titisan Saka memang tidak masuk akal kalau sudah bucin. Sana susul suamimu. Dia sangat mencintai kamu sampai uring-uringan tidak jelas saat dilarang tidur terpisah. Goda Jihan. Anneliese tersenyum kikuk. N istirahat dulu Mom, selamat malam. Anneliese segera menutup pintu kamar setelah mama mertuanya pergi. Dia duduk di tepi ranjang untuk menunggu Brian yang terdengar sedang berada di kamar mandi. Tanpa sadar Anneliese senyum-senyum sendiri mengingat Flora dan Brian yang jarang akur. Setiap kali Flora datang ke rumah, pasti ada saja diributkan. Bukannya kesal atau merasa terganggu, Anneliese justru merasa terhibur dengan keributan antar saudara yang kadang tak masuk akal itu. Rumah sebesar ini jadi tidak terlalu sepi. Brian muncul dari kamar mandi dengan bertelanjang dada. Bagian bawah tubuhnya hanya dibalut celana pendek.
Kening Brian mengernyit melihat istrinya senyum-senyum sendiri. "Kamu kenapa senyum-senyum?" Suara berat Brian membuyarkan lamunan Anneliese. Senyum Anneliese malah makin lebar saat melihat Brian. "Kamu dan Kak Flora kenapa tidak bisa akur?" tanyanya penasaran. Brian memutar malas bola matanya, lalu naik ke atas ranjang dan menarik tangan Anneliese agar ikut berbaring di sampingnya. Anneliese merebahkan tubuhnya di samping Brian dan langsung dipeluk erat oleh suaminya itu. "Kita tidur saja," ucap Brian lirih. Dia sebenarnya ingin bermesraan dengan Anneliese, tapi sudah terlanjur bad mood karena kakak dan mominya ikut campur. "Sayang, jawab dulu. Kenapa tidak bisa akur dengan Kak Flora?" Anneliese sedikit mendesak, dia sangat penasaran kenapa kakak beradik itu mirip tikus dan kucing. Tidak pernah ada kata akur jika bertemu. Sebagai anak tunggal, Anneliese tentu tidak tahu bagaimana rasanya berselisih paham dengan saudara kandung. "Aku lebih baik menguras laut daripada harus akur dengan orang sinting," jawab Brian asal. Anneliese terkekeh, mulut suaminya sangat beracun kalau sudah mencibir orang. "Jangan begitu pada kakak sendiri. Kamu sebenarnya istriku atau bukan? Kenapa membela orang lain?" gerutu Brian sewot. Anneliese mengusap-usap rahang Brian. Kalau sudah mode galak seperti ini, Brian hanya perlu dimanjakan. "Jangan marah-marah, ketampanan kamu berkurang kalau marah seperti ini," ujarnya tanpa berhenti mengusap rahang tegas Brian. Brian tidak membalas, dia memejamkan mata dan mengeratkan pelukannya. "Tadi bagaimana dengan Jenny? Kamu sudah menegur pria yang mengejar-ngejar Jenny?" tanya Anneliese penasaran. Jenny sangat friendly pada semua orang termasuk pria, mungkin itu yang membuat Jenny dikejar-kejar banyak pria. Karena mereka berpikir jika Jenny tertarik padanya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jenny hanya menganggap semua orang adalah teman. Jawaban singkat Brian tidak membuat Anneliese puas. Dia juga penasaran dengan kisah percintaan remaja seperti Jenny. Apanya? Kamu bilang apa saja?" Anneliese memaksa membuka kelopak mata Brian menggunakan jari. Brian tampak malas membahas masalah Jenny, dia memang tidak suka ikut campur urusan orang lain, apalagi membicarakannya. "Aku hanya bilang akan mematahkan lehernya jika masih mengganggu Jenny," ucap Brian datar. Anneliese terkejut mendengarnya. Bola matanya sampai membulat sempurna. "Kamu mengancam anak orang," serunya tak habis pikir. "Dia lebih mirip anak monyet," jawab Brian cepat. "Ya ampun sayang. Kamu sangat sembarangan bicara." Anneliese memukul lengan Brian dengan kesal. "Istrimu sedang hamil, bisa-bisanya kamu bicara seperti itu." "Bagaimana kalau..." Anneliese tidak bicara lagi karena Brian langsung memotongnya. "Kalau apa? Tentu saja wajah anak kita cantik atau tampan karena papanya setampan ini." Selorohnya percaya diri. "Terserah kamu sajalah." Anneliese berbalik badan dan memejamkan mata. Percuma bicara dengan Brian, ujung-ujungnya jadi kesal sendiri. Brian malah terkekeh melihat istrinya kesal. Dia memeluk Anne dari belakang dan mengusap perut besarnya. "Boleh tengok baby?" bisik Brian. Dia tadinya sudah berniat tidur, tapi setelah mengobrol dan berakhir debat dengan Anneliese, jadi tidak berminat tidur. "Kamu ingin aku menjawab apa?" tanya Anneliese yang tampak masih sedikit kesal. Brian tersenyum dan langsung menyembunyikan wajah di ceruk leher Anneliese. "Tidak usah dijawab, karena aku akan tetap melakukannya apapun jawabanmu," bisiknya. Seluruh tubuh Anneliese dibuat merinding oleh pria itu. Bab 72. Suasana rumah pagi ini sangat kacau dan diselimuti kepanikan. Semua orang yang masih meringkuk di atas kasur seketika melompat turun dan keluar dari kamar mereka karena mendengar suara teriakan kesakitan. Flora dan suaminya yang kebetulan menginap di sana tak kalah panik. Pasangan suami istri itu bahkan sudah keluar dari kamar, dalam keadaan setengah telanjang akibat sisa pertempuran semalam.
Kalau saja Daniel tidak menarik tangan Flora untuk masuk lagi ke dalam kamar, mungkin sekarang mereka sudah jadi pusat perhatian, karena Flora hanya memakai lingerie menerawang tanpa memakai pakaian dalam. Daniel pun hanya berbalut boxer di atas lutut. Aduh, sakit sayang, perut aku sakit. Teriakan bercampur rengekan itu berasal dari mulut Anneliese, yang sepertinya akan melahirkan sebentar lagi. Dia mencengkram pergelangan tangan suaminya dengan kuku panjangnya yang terawat sedikit menancap di kulit suaminya. Brian hanya meringis menahan perih si pergelangan tangannya, tidak mungkin dia menepis tangan istrinya yang sedang kesakitan seperti itu. Iya sayang, sabar ya. Kita ke rumah sakit sekarang. Brian menangkan. Dia bergerak sedikit untuk meraih bajunya yang tergeletak di lantai menggunakan kaki. Karena posisi kedua tangannya sedang didekap dan dicengkram Anneliese. Mata Anneliese melotot. Sabar, sabar. Kamu enak bisa bilang sabar karena tidak merasakan sakitnya. Ini gara-gara ulah kamu yang menghamili aku dan harus merasakan sakit begini. Ucapan yang keluar dari mulut Anneliese semakin ngelantur. Brian menarik tangannya untuk memakai baju. Dia tidak mungkin pergi ke rumah sakit dengan telanjang dada. Kamu kan istriku, kalau bukan aku yang menghamili kamu, lalu siapa lagi? Mulut Brian tidak tahan untuk tidak menjawab ocehan Anneliese. Semua ucapan Anneliese dijawab dengan santai hingga membuat Anneliese semakin kesal. Aku tidak mau dihamili lagi. Sewot Anneliese dengan air mata yang sudah menumpuk di sudut matanya. Dia tidak pernah membayangkan jika proses untuk melahirkan sesakit ini. Perutnya seperti diaduk-aduk dan tusuk-tusuk secara bersamaan. Tidak masalah, nanti aku pakai pengaman, sahut Brian kemudian membopong tubuh istrinya untuk dibawa keluar kamar. Dua tangan Anneliese refleks melingkar di leher suaminya. Siapa bilang kamu boleh menyentuhku lagi? Anneliese masih terprovokasi dan merespon jawaban Brian dengan ketus. Yakin tidak mau disentuh. Semalam saja merengek minta nambah. Ucapan Brian membuat wajah Anneliese memerah seperti kepiting rebus. Dia tidak berani menjawab lagi dan memilih mengeluh kesakitan agar terbebas dari tatapan jahil suaminya. Cepat sedikit. Aku sudah tidak kuat. Anneliese menangis kali ini. Dia benar-benar sudah tidak tahan lagi merasakan nyeri hebat di perutnya. Iya sayang, iya. Brian membuka pintu kamar dan terkejut melihat seluruh keluarganya sudah berjejer di depan pintu kamarnya. Kedua orang tua dan kakak serta kakak iparnya menatap dengan cemas. Ya ampun, Anne sudah mau melahirkan. Daniel, cepat siapkan mobil. Titah Jihan pada menantunya. Iya Mom. Daniel langsung berlari menuruni tangga tanpa diminta dua kali. Perlengkapan bayi ada di mana? Biar kakak bawakan, kata Flora pada adiknya. Dia dan Jihan sebelumnya sudah memberitahu pasangan suami istri itu, untuk menyiapkan tas yang berisi perlengkapan bayi agar bisa langsung dibawa ketika akan melahirkan. Karena kelahiran tidak bisa diprediksi, kecuali Anneliese menginginkan operasi sesar. Di walk-in closet, tasnya di atas sofa. Sahut Brian. Cepat Bri, lewat lift saja. Saka memimpin jalan. Sementara itu, Jihan berada di samping putranya yang sedang menggendong Anneliese. Dia mengusap kening menantunya yang bercucuran keringat. Flora berlari menyusul mereka setelah mengambil tas di kamar Brian. Keenam orang itu kemudian pergi ke rumah sakit. Flora menitipkan kedua anaknya pada asisten rumah tangga karena tidak mau melewatkan momen penting ini. Dia akan mengabadikan proses persalinan adik iparnya yang menurutnya akan seru. Dok, sakit dok. Kapan saya bisa melahirkan anak saya? Dengan tatapan memelas, Anneliese bertanya pada dokter yang menanganinya. Sabar ya Nyonya, pembukaannya masih belum sempurna. Kita tunggu beberapa menit lagi. Suara teduh dan lembut dari dokter wanita itu sama sekali tidak membuat Anneliese sabar. Dari tadi saya cuma disuruh sabar, ini sudah 1 jam dok.
Anneliese menangis, kali ini tangannya sambil memukul pundak Brian untuk melupakan kekesalannya. Brian yang sejak pagi tadi dijadikan samsak oleh istrinya hanya bisa menghela nafas berat. Dia akan menimang anaknya dengan badan yang babar belur dan lebam akibat dipukuli terus oleh Anneliese. Bahkan pergelangan tangannya saja sudah banyak bekas kuku Anneliese. Flora yang sedang mengabadikan momen itu, dengan video ponselnya tampak cekikikan menahan tawa. Sungguh dia sangat bahagia melihat Brian menderita. Semakin sering Anneliese memukul Brian, semakin semangat pula Flora mengambil videonya. "Kamu tega sekali sama adik sendiri," bisikan Daniel ketika Flora tidak berhenti terkekeh, sambil mengarahkan ponsel mahalnya ke arah Brian dan Anneliese. "Tumben protes, biasanya ngedukung istrinya," jawab Flora. "Maksudku tega sekali memvideokan mereka dari jauh, kalau lebih dekatkan hasilnya lebih bagus. Fokus sama wajah tersiksanya Brian," kata Daniel tak kalah senangnya. Flora hampir saja terbahak-bahak, kalau tidak ditegur oleh Jihan dengan lirikan tajamnya. Anak perempuan dan menantunya sama jahilnya. Dokter meminta keluarga pasien mengosongkan ruang bersalin itu karena Anneliese sudah pembukaan 9 dan siap untuk melahirkan. Mereka kemudian keluar, kecuali Brian yang memang diperbolehkan menemani karena suaminya. Para perawat mulai menyiapkan keperluan dan mengarahkan Anneliese supaya membuka lebar-lebar kedua kalinya. Dokter juga mulai memberi instruksi kapan Anneliese harus menarik nafas dalam dan membuangnya perlahan. Brian ikut keringat dingin dan tegang. Apalagi suara kesakitan Anneliese makin menjadi. Dia sudah sering menawarkan operasi sesar, tapi Anneliese kekeh ingin melahirkan secara normal. Sekarang Brian merasa repot sendiri karena menjadi pelampiasan Anneliese. Seluruh tubuhnya mulai terasa sakit dan pegal-pegal. Anneliese tidak memiliki belas kasihan sedikitpun saat melampiaskan rasa sakitnya. Ketegangan terjadi ketika dokter meminta Anneliese mengejan lebih kuat. Brian mencoba memberikan semangat dengan mengecup kening Anneliese dan mengatakan cintanya. "Sayang, kamu bisa, aku mencintaimu," bisik Brian lagi. Anneliese mendengar, tapi dia hanya fokus pada rasa sakit dan fokus mengupayakan agar anak mereka cepat lahir. Setelah melewati proses menegangkan dan tidak mudah, Anneliese akhirnya melahirkan putra pertamanya. Dia menahan sakit selama lebih dari 7 jam. Waktu yang tidak begitu lama untuk ukuran wanita yang baru pertama kali melahirkan. Namun selama 7 jam itu, Anneliese tetap mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan putranya. "Lihat sayang, putra kita sangat tampan sepertiku," ujar Brian sembari menatap box bayi di samping ranjang Anneliese. Wanita yang baru saja melahirkan itu malas menangis. Dia kesal karena putranya lebih mirip Brian dibanding dia yang mengandung dan melahirkan. "Aku yang mengandung, aku yang sakit melahirkan, aku juga yang nanti menyusui, tapi kenapa wajahnya mirip kamu?" gerutu Anneliese tanpa meredakan tangisnya. Brian menggaruk belakang lehernya yang tidak gatal. Dia ingin menjawab tapi suasana hati Anneliese tampak buruk. "Lihat, bibirnya seperti kamu, seksi," rayu Brian untuk menenangkan Anneliese. "Jangan bohong. Jelas-jelas itu bibir kamu," jawab Anneliese sewot. Perdebatan mereka berakhir ketika keluarga Brian masuk ke dalam ruangan dan heboh melihat anggota baru keluarga mereka. Anneliese semakin kesal karena mendengar mertua dan kakak iparnya mengatakan putranya mirip dengan Brian. Bab 73. Sudah 1 bulan lebih pasca Anneliese melahirkan putra mereka. Kesabaran Brian seolah ingin dikuras habis oleh Anneliese. Terkadang perkataan dan sikap Anneliese sangat tidak masuk akal, tak jarang memantik amarah Brian dan pernah hampir kelepasan mengangkat tangannya untuk menamparkan Anneliese. Brian merasa sudah melakukan semaunya dengan benar, namun tetap salah di mata istrinya. Pernah suatu malam ketika Brian baru pulang dari perusahaan karena lembur, Anneliese tiba-tiba memarahi dan mencacinya.
mengatakan bahwa dia tidak peduli dan tidak menyayangi Anneliese serta putra mereka. Brian yang saat itu dalam kondisi lelah sepulang kerja, tidak bisa mengontrol diri karena disambut amarah Anneliese. Seharian bekerja, Brian berharap disambut dengan baik ketika sampai di rumah. Namun kenyataannya malah sebaliknya. Malam itu keduanya bertengkar. Pertengkaran terbesar sepanjang pernikahan mereka. Jihan dan Saka sampai turun tangan. Mereka menangkan Anneliese dan membujuk Anneliese supaya tidak pisah dengan Brian. Sebab malam itu Anneliese meminta cerai. Sedangkan Brian, pria itu malah pergi meninggalkan rumah. Brian baru kembali keesokan harinya setelah pulang dari perusahaan. Anak yang selama ini mereka harapkan kehadirannya, justru menjadi penyebab keduanya sering bertengkar. Sejak melahirkan, sikap Anneliese berubah 180 derajat. Keluarga sudah memeriksakan Anneliese ke dokter, untuk berkonsultasi karena mereka menduga jika Anneliese mengalami baby blues. Kondisi di mana emosinya tidak bisa dikendalikan. Terkadang Anneliese tiba-tiba menangis tanpa sebab. Lebih baik kamu ajak Anne liburan berdua. Kalian butuh quality time. Sekedar menginap di hotel juga tidak masalah kalau kamu sibuk. Ajak Anneliese ke salon atau shopping. Belum pernah kan sejak dia melahirkan. Tutur Jihan memberikan usul pada putranya. Brian menghela nafas berat, dipijatnya pelipisnya yang berdenyut nyeri. Kepalanya terasa mau pecah menghadapi sikap Anneliese. Nanti Brian pikirkan lagi. Jawabnya malas. Jihan malah geram melihat putranya yang terlalu cuek. Jangan nanti-nanti. Pergi malam ini juga, kesehatan mental istrimu sedang tidak baik-baik saja. Kamu harus peka sedikit sebagai suami. Omelnya dengan kesabaran yang sudah habis. David biar Mommy yang mengurus, sambungnya tegas. Mom, aku sibuk. Mommy pikir aku tidak punya kerjaan. Brian sedikit sewot menjawabnya. Dia sebenarnya bisa saja meninggalkan pekerjaan untuk beberapa hari, namun memikirkan amarah Anneliese yang tidak bisa diprediksi, Brian jadi malas membawanya pergi. Bola mata Jihan membulat sempurna. Dia ingin mengamuk mendengar jawaban Brian. Sejak kapan putranya menjadi tidak peduli seperti itu pada Anneliese? Kamu lebih mementingkan pekerjaan dibanding istrimu. Jangan sampai menyesal kalau kamu kehilangan Anne. Geram Jihan kemudian beranjak dari duduknya dan meninggalkan Brian sendirian di ruang keluarga. Brian mendesah kasar sembari mengusap wajahnya. Dia menendang meja kayu jati dengan ukiran langka di depannya. Anneliese baru selesai memandikan David sambil berurai air mata. Dia jadi gampang menangis sejak melahirkan. Terkadang merasa buruk sebagai seorang ibu dan istri. Apalagi bentuk tubuhnya membengkak tidak karuan. Berat badannya bertambah 10 kg dari berat badan sebelum hamil. Jika saat hamil Anneliese santai saja ketika berat badannya naik 15 kg, sekarang dia malah frustasi walaupun sudah turun 5 kg sejak melahirkan. Anneliese menoleh ketika pintu kamarnya dibuka dari luar. Suaminya muncul dengan tampilan yang sedikit berantakan dan kacau. Jasnya pegang, sementara lengan kemeja panjangnya digulung asal tidak beraturan. Dasinya juga miring. Buku halus memenuhi sekitar dagu dan pipi Brian. Pria itu tampak tidak terurus. Anneliese terdiam, dia bahkan lupa terakhir kali mengurus suaminya. Tangis Anneliese tiba-tiba pecah. David yang ada di box bayinya sampai menangis karena terkejut mendengar tangisan Anneliese. Brian melempar asal jas dan tas kerjanya di atas sofa. Pria itu menghampiri Anneliese dan membawanya dalam dekapan. Brian memberikan usapan di punggung Anneliese tanpa mengatakan apapun. Mata Brian bahkan memerah, dia menahan tangis karena merasa sudah sangat frustasi dengan situasi seperti ini. Sudah berbagai cara dia lakukan untuk mengimbangi sikap Anneliese, tapi selalu berakhir dengan pertengkaran. Tangis Anneliese perlahan reda, Brian menuntunnya dan mendudukkan Anneliese di tepi ranjang. Tangannya terulur,
menghapus jejak air mata di pipi sang istri. Aku gendong David dulu. Brian beralih pada putranya, mengambil bayi mungil yang masih menangis itu. David benar-benar fotokopian dirinya. Tidak ada mirip-miripnya dengan Anneliese. "Sttt, papa di sini sayang." Brian menepuk-nepuk pantat David dalam gendongannya. Pria itu lalu mengambil botol susu dan memberikannya pada David. Tangisnya berhenti, Brian kemudian ikut duduk di sebelah Anneliese. "David rewel hari ini?" tanya Brian seraya menatap Anneliese. Wanita di sampingnya menggeleng pelan. "Kata Mommy kamu tidak makan siang, kenapa?" Brian selalu bicara tenang dan lembut di awal-awal bicara, namun ketika Anneliese sudah bertingkah dan terkadang marah tidak jelas, Brian akan ikut marah juga, bahkan lebih parah. "Aku tidak mau semakin gendut," jawab Anneliese sembari memalingkan wajahnya. Suaranya bahkan bergetar. Dia sangat sensitif setiap kali membahas berat badannya. Tubuhnya seperti tidak menarik lagi. Brian menghela nafas. "Lalu David bagaimana? Dia butuh ASI yang sehat, dan banyak. Kalau kamu jarang makan, produksi ASI kamu akan semakin berkurang," lirihnya. Sekarang saja David harus dibantu susu formula karena produksi ASI Anneliese tidak begitu banyak. Sedangkan David sangat kuat minum susu. Air mata Anneliese tumpah tanpa suara. "Kamu hanya memikirkan David saja, tidak pernah peduli dan memikirkanku," protesnya dengan suara tercekat. "Semenjak aku melahirkan, kapan kamu pernah menanyakan keadaanku? Setidaknya kamu tanya apakah aku baik-baik saja. Tapi yang kamu tanyakan hanya David." Tubuh Anneliese bergetar, tangisnya pecah lagi. Selain merasa tidak berguna sebagai istri, tidak menarik lagi, Anneliese juga merasa tidak penting lagi bagi Brian. David tampak tertidur pulas di gendongan Brian. Dia lantas beranjak dan memindahkan David di boks bayi, dan menghampiri Anneliese lagi setelah itu. "Sayang, aku minta maaf." Brian menggenggam tangan Anneliese sambil berlutut di depannya. "Aku mengaku salah. Kita bicarakan baik-baik, mau? Selama ini kita belum pernah bicara dari hati ke hati. Kamu boleh mengutarakan keinginan kamu, begitupun aku. Kita perbaiki yang salah, sama-sama," ajak Brian dengan tatapan memohon. "David tidak apa-apa kita tinggal?" tanya Anneliese khawatir. Dia belum pernah meninggalkan David dengan waktu yang lama. Paling lama ditinggal ke kamar mandi. "Tidak masalah sayang. Mommy siap ngurus David 24 jam untuk kita," jawab Brian sembari memasukkan baju-baju mereka ke dalam koper kecil. Dia akan mengajak Anneliese ke villa keluarga yang ada di puncak. Pintu kamar mereka diketuk. Jihan masuk ke dalam setelah diizinkan oleh Brian. Wanita parubaya itu mengukir senyum teduh pada menantunya. "Kalian sudah siap?" tanyanya. "Sudah Mom." Brian menutup kopernya. "Maaf Mom, jadi merepotkan," lirih Anneliese. Jihan menggeleng cepat. "Tidak sama sekali. Mommy senang bisa menjaga cucu Mommy untuk kalian. Jangan khawatirkan David, dia baik-baik saja sama Mommy. Kalian bersenang-senang saja dan benahi apa yang perlu diperbaiki," ujarnya sembari mengusap lembut kepala Anneliese. Anneliese sempat menggendong dan menyusui David sebelum pergi bersama Brian. Dia juga mendaratkan banyak kecupan di wajah David. "Mama pergi dulu, baik-baik di sini dengan Grandma," lirih Anneliese kemudian meletakkan David di boks bayi karena David tertidur.